Pemirsa, balik lagi bersama kita di Senja Berkah, Pasti Berkah. Masih bersama Ustadz Sofyan ya. Nah Pak Ustadz, tadi nih ada satu pertanyaan yang lupa kejawab ya, saking serunya tadi. Yang soal kecelakaan dalam sholat nih, pertanyaan dari Kadara tadi. Pak, gimana tuh kalau misalnya Kecelakaan lagi sholat, lupa rakaatnya. Misalkan Ya. lupa bacaan atau rakaat berapa rakaat sih biasanya ya? Misalkan di sholat maghrib misalkan ya, Iya, betul, apakah Pak. ini rakaat ketiga atau rakaat kedua? Maka yang diambil ada rakaat kedua. Oh, diulang. Jadi lebih baik lebih daripada kurang. Oh, oke. Ya, kita naik aja. Walaupun nanti secara hitungan jadinya lebih begitu, nggak jadi masalah. Karena memang itu tuntunannya. Kalau kurang nanti malah nggak sah. Tapi kalau lebih nanti dihitung pahala insya Allah. Tapi ada bacaan tertentu nggak Pak misalnya? Nanti ketika setelah sholat selesai, kita biasanya melakukan sujud sahwi. Sujud ketika lupa. Ya, begitu. Kalau misalkan lupa nih dalam bacaan gitu. Lupa dalam bacaan mana nih? Kalau misalkan bacaan Fatihah harus nambah satu rukun lagi. Kan dalam sholat itu ada rukun ucapan, Iya. ya, ada rukun perbuatan, ada rukun hati, ada sunnah ucapan, ada rukun kan beda. Kalau yang rukun itu kayak takbir, kayak Fatihah, kemudian kayak tahiyat atau salam lupa, maka harus nambah satu rakaat. Tapi kalau cuman bacaan surat Al-Fatihah, misalkan surat yang kedua misalkan Al-Kafirun, atau Al-Maun yang kita baca misalkan Nggak itu ada ya, masalah itu. nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Lebih ringan itu, masih aman. Ya ini yang penting. Kenapa harus belajar rukun-rukun sholat? Jangan sampai nanti kita sholat kemudian kita nggak paham apa yang kita lakukan. Iya betul Pak. Jadi bukan hanya ajakan buat yang belum menyempurnakan sholatnya, yang sudah sholat pastikan untuk menyempurnakan ilmu sholatnya. Betul. Oke. Jadi kalau Itu misalkan ada yang lupa ganti itu tetap rokaatnya harus diganti apa ya? Ditambah, Oke, bukan diganti. ditambah ya. Tuh nih buat yang kalau misalnya lagi Al-Fatihah tiba-tiba auzubillah ulang ya Pak ya Ulang lagi, salatnya ulang. balik lagi aja kalau masih di Al-Fatihahnya. Oke. Ini kalau misalkan kita lupanya pas udah lewat, misalkan udah ruku kan, tadi kok langsung baca surat yang kedua, nggak baca Fatihah, iya, baru iya. nih, harus nambah satu rakaat. tanpa dibatalkan. Tanpa dibatalkan, masih dalam sholat itu. Ternyata ringan ya maksudnya untuk sholat tuh tidak tantangannya tuh tidak Ah, seperti ringan. apa gitu. Suatu saat Rasulullah SAW itu pernah masuk sholat asar. Kebetulan beliau agak telat begitu. Sholat asar, ternyata Rasulullah lupa rokaatnya tiga rakaat. Para sahabat yang kumpul di sana kan memperhatikan tuh. Iya. Jangan-jangan ada syariat baru nih. Iya Rasulullah soalnya Iya, itu yang soalnya sholatnya. Rasulullah gitu. Benar-benar. Kemudian ada sahabat yang memberanikan nyusul ke Rasul. Ya Rasulullah, apakah sholat asar sekarang sudah 3 rakaat? Begitu. Ya kan nanya begitu. Iya. Kata Rasulullah, memang apakah aku tadi sholat 3 rakaat? Iya ya Rasul, kami melihat engkau sholat 3 rakaat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Balik lagi ke tempat sholatnya, cuma nyelesain 1 rakaatnya. Oh ya, Saking baik. ringannya itu. Iya. Jadi nggak berat. Nggak berat. Agama kita nggak berat, berulang nggak ya. perlu kurang dari awal. Jadi santai saja. Ketika ada orang yang mengingatkan, ya alhamdulillah kemudian kita tinggal menutupi kekurangannya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. ternyata udah diberi keringanan ya. Betul. Waduh, kebangetan sih kalau masih Masih nggak sholat ya. Sholat itu nggak sesusah itu loh. Iya, ternyata banyak banget keringanannya. Ngomongin soal sholat nih Pak Ustadz, kira-kira ada nggak sih hikmah di balik sholat terkait dengan waktunya gitu? Waktu, baik. Tadi kita bahas juga di sholat subuh ya. Iya. Kan ketika kita bangun pagi-pagi itu baik ya buat tubuh. Betul. Bahkan skincare terbaik Iya, digunakan. ya, itu dengan air wudhu di pagi hari. Iya Masya betul. Allah, benar. Skincare. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun kebiasaan bangun pagi yang terbaik. Dalam kehidupan kan harusnya kita seger gitu ya. Betul. Bangun Iya, betul, pagi. betul. Kalau bangun siang kan terlihat tidak produktif. Tetapi ketika kita bangun lebih awal, kita termasuk orang-orang yang produktif. Produktif. Dan Rasulullah itu selalu menyapa sahabat-sahabatnya di pagi hari. Kayak gini sapaannya. Kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Kemudian sahabatnya akan menjawab, asbahnal mu'minina. Allahu Akbar. Pagi ini kami beriman. Jadi memang semangat yang ditebarkan oleh Rasulullah SAW di pagi hari. Betul. Begitu. Nah kalau sholat zuhur itu Nah, gimana? zuhur gimana tuh? Kalau zuhur itu kan waktunya waktu kerja tuh ya. Biasanya orang-orang itu istirahat di waktu kerja Betul. itu dilakukan di sholat zuhur. Iya. Ya, betul. ketika seseorang katakan bekerja di Toserba, itu kan padat tuh dari pagi ya sampai siang. Betul, Pak. Dan siang itu bisa dipakai untuk kita beristirahat sejenak dari penatnya pekerjaan. Begitu. Benar. Air wudhu menyegarkan, sholatnya menenangkan, dan kita pun bisa beristirahat sejenak. Oh iya benar ya, kita nggak sadari. Nah kalau asyar Pak gimana Asar asyar? itu biasanya di perjalanan.
Sama betul ketika kita di perjalanan pulang. Nah ini makanya waktu asar ini waktu yang paling sempit menurut saya. Makanya dalam potongan ayat ada bunyinya wal asr. Demi waktu asar, demi waktu yang sedikit yang aku berikan kepada manusia. Banyak orang yang lalai di waktu asar ini. Iya, Misalkan karena di jalan, karena buru-buru, Betul. karena pekerjaan. Nah makanya kita dorong sholat asar ini harus diutamakan nih. Jangan sampai kita lalai gitu. Kalau memang sibuk bisa dijama atau dikosor, silahkan Iya, ditarik ke zuhur misalkan. Yang terpenting adalah tetap harus Sholat. Kalau Oke. maghrib kan kita sudah tahu ya, sudah Iya. sampai rumah. Heeh. Kita pun bisa beristirahat ya sambil santai dan terakhir di isya sambil menjelang tidur. Begitu. Berarti penempatan waktu sholatnya itu ada artinya tersendiri ya. Betul, Nggak betul, sembarangan betul, harus di betul. waktu ini waktu Kalau ini. maghrib dan isya tuh gimana tuh Pak? Iya, tadi kan kita sudah di perjalanan, maghrib itu biasanya sudah sampai rumah. Iya. Di rumah kita bisa sholat dengan tenang, terutama sambil melepas lelah begitu ya. Iya, betul. Dan terakhir di sholat isya persiapan sebelum kita tidur. Tidur. Oh, tidur dengan keadaan tenang Iya, sudah betul. beribadah. Tenang, Nah, bersih, sejatinya waktu kita di dunia ini ya hanya menunggu waktu sholat itu. Bukan untuk bekerja, tapi justru bekerja kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Betul Nah, banget. kalau misalkan nih Pak Ustadz, kalau Hmm. misalkan habis sholat subuh nih kan Iya. itu biasanya ngantuk ya Pak Iya. Ustadz. Sering kejadian ya soalnya ya. Apalagi begadang kan, mahasiswa ngerjain tugas Iya, iya, gitu. Kalau misalkan kita habis sholat subuh itu tidur lagi, itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Atau ada hukum tertentu? Betul. Dua waktu yang tidak diperkenankan kita untuk tidur lagi. Kapan Yang tuh, Pak? pertama setelah sholat asar, yang kedua setelah sholat subuh. Subuh. Kenapa? Kenapa tuh Pak? Mungkin tidak secara langsung ya, tapi ada keterangan yang menyebutkan bahwa tidur di antara sholat itu ya, maksudnya ba'da sholat itu satu mendatangkan keburukan bagi tubuh. Biasanya cepat pikun. Oh, Oh, ngaruh ke iya, iya, pikun saya juga bilang ya. katanya Satu itu bikin cepat bodoh, betul. Yang kedua pernah nggak ngerasain suatu saat kita tidur asar, merasanya sudah besok. Oh iya, Pak, iya, Ah, iya. itu kan kayak punten, kayak nggak sadar kayak gila gitu ya. Jadi kita tuh linglung begitu ya. Kok gimana ini? Itu biasanya terjadi ketika kita sholat di waktu-waktu ini. Di waktu asar, Sama ya, subuh, subuh ya. itu. Sewaktu subuh. Nah, kurang Mungkin baik. Karena perubahan matahari juga ya Pak ya. Betul. Tiba-tiba sudah malam disangkanya subuh nih. Betul. Oh, iya, Yang iya. terakhir ya yang menjadi catatan adalah kurang baik karena harusnya kan seorang mukmin itu produktif di pagi hari. Oke. Nah, maka rezekinya akan diambil orang dong. Pedagang yang buka di pagi hari tentu akan lebih banyak rezekinya daripada pedagang yang buka di siang hari Iya, dengan jualan betul, yang betul. sama begitu. Iya betul. Betul Oh banget. iya Gitu ya. banyak banget ya ternyata ya manfaatnya itu tuh. Nih kamu kalau habis sholat subuh, oh aku deh sebenarnya yang suka bolanya. Iya, Jangan karena tidur lagi ya. jangan tidur lagi ya ampun karena buat kesehatan tidak baik Tidak dan baik. bikin linglung juga ya Betul, Pak ya betul. untuk asyar tuh. Ngomongin sholat nih Pak Ustadz, Ya. apakah ibadah sholat juga dapat menimbulkan sikap rendah hati gitu? Soalnya Hmm, kalau dilihat-lihat nih ya, orang yang sholatnya terjaga itu kayak lebih lebih Suka bagus juga, memberi. betul, lebih bagus Akhlak juga. begitu ya. Baik. Akhlak itu ada dua kan ya. Akhlak terpuji dan tidak terpuji. Akhlak itu akar katanya dari kholako. Nah kholako itu sebetulnya kan pencipta. Betul. Pencipta. Sedangkan kita adalah makhluk. Mm-mm. Seorang makhluk yang hubungan dekat dengan kholik, ya, seorang makhluk yang hubungannya dekat dengan sang kholik atau sang pencipta, maka akan menimbulkan akhlak. Nah, hubungan dekat ini kan bisa dibina lewat sholat. Mm-mm. Semakin sholatnya terjaga, maka akhlaknya Semakin baik semakin ya. baik. Kemudian dia akan lebih rendah hati. Mm-mm. Karena yang dia tuju bukan hanya manusia, tetapi Allah semata. Dia tahu fungsi kehidupannya. Mm-mm. Bahwa dia akan dihisab nanti di hari kiamat. Betul. Sehingga lebih hati-hati dalam berkata, bersikap, Mm-mm. begitu. Karena mungkin lebih mengerti ya. Iya, lebih dekat dengan Tuhannya. Masya Allah. Begitu. Apalagi katanya kalau sujud itu ada artinya tersendiri kan? Iya, Pak Ustadz yang bikin betul. kita mungkin ingat jadi bisa bikin kita jadi rendah hati. Oh iya. Iya Ingat ke betul. Allah. Bang. Sujud itu walaupun kita menempelkan dahi kita ke tanah gitu ya, tetapi itu melangitkan doa kita. Waduh. Suatu saat ketika iblis diusir dari surga, Betul. dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi manusia dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka. Tapi iblis tidak menyebutkan dari bawah dan dari atas. Kenapa? Karena di bawah kita bersujud, ke atas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Merinding, Ternyata merinding. ya. Oh Pak, tapi aku mau nanya nih, kalau misalnya nih ya, Ya.
rajin sholat nih orang rajin sholat Pak, tapi dalam kehidupan sosialnya dia malas-malasan. Nah itu gimana nih Pak hukumnya? Yang salah bukan sholatnya. Iya. Yang salah ada pribadinya. Orangnya betul. Seseorang yang sholatnya benar, dia akan sholat di luar sholat. Oke. Kenapa? Di dalam sholat, kita diharuskan satu, menjaga aurat kita. Betul. Maka ketika di luar sholat, dia pun sama akan menutup auratnya. Dia sudah sholat di luar sholatnya. Kemudian di waktu sholat kita dilarang berbicara yang tidak dianjurkan. Begitupun di luar. Ketika di luar sholat, dia akan menjaga perkataannya tuh. Paham ya sampai sini ya? Paham. Iya Pak, oh ternyata gitu ya. Keren banget ya ternyata. Waduh, sholat juga bisa menimbulkan apa sih efek yang baik Bersikap ya. kita ya, betul. Bersikap kita di Bertutur lisan luar. juga jadi baik kan ya. Oke, ternyata seru banget ya. Iya, Banyak sekali banget ya ilmu yang udah kita manfaat, dapat. yang kita dapat dari sholat ya. Baru sholat loh itu. Dan bisa jadi perubahan ke sikap kita juga ternyata ya. Betul. Tapi kayaknya Ustaznya harus istirahat dulu. Kita juga harus istirahat dulu ya. Karena bakal ada jeda pariwara dulu nih bentar. Tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.